Selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Akhirnya bisa melihat langsung Vespa listrik elektrika yang dipamerkan di pameran Gias 2023. Ini jadi salah satu model pertama yang berbasis teknologi listrik dari Piaggio Group dengan merek Vespa elektrika. Kita akan bahas satu persatu sekaligus mencoba langsung Vespa bebas polusi ini. Check this out. Oke, dari segi desain dulu sebenarnya Vespa elektrika mengambil basis desain dari Vespa Primavera yang bermesin internal bakar gitu ya. Dia punya bentuk yang menyintal, persis mirip dengan Primavera. Salah satu DNA Primavera adalah penyematan lampu headlamp yang berbentuk bulat seperti ini. Selebihnya untuk bagian bodi depan, tebeng di sebelah kiri kanan, sampai lampu stop lampnya ini mirip dengan Vespa Primavera. Lalu perbedaan dengan Primavera reguler adalah penggunaan suspensi di depan sini nih, suspensinya tetap memakai pegas spiral hidrolik, tapi dia menggunakan ulir yang berwarna, sepertinya berwarna merah muda. Vespa elektrika yang dijual di Indonesia dia berstatus impor utuh dari CBU dan diimpor langsung dari Italia. Jadi berbeda dengan versi CBU yang diimpor dari Vietnam. Salah satunya adalah penggunaan ban, dia sudah pakai Pirelli Energy Scooter. Lalu juga di bagian belakang di spakbor dia sudah memakai reflektor atau cat eye, tepat di sini nih. Nah, kalau misalkan membandingkan dengan Primavera yang reguler, ada sedikit perbedaan sedikit dimensinya. Jadi ini lebih panjang dan lebih lebar sedikit, termasuk wheelbase-nya juga yang lebih panjang sekitar 5 mm. Walaupun memang kalau misalkan lihat secara kasat mata dimensinya dijejerin dengan Vespa Primavera yang biasa, nggak terlalu signifikan lah untuk perbedaan dimensinya. Nah, untuk varian warna yang datangkan untuk pasar Indonesia cuma terdapat satu pilihan aja. Dia sebutnya Azzurro Electrico. Jadi kombinasi antara warna silver metallic dipadukan dengan warna biru di bagian list body, lalu juga di kisi-kisi frontai, di bibir pelek dan juga di stitching joknya. Sebenarnya di negara lain ada beberapa opsi warna ya. Jadi kayak misalkan ada warna merah, kuning ataupun hijau. Tapi untuk pasar Indonesia, PID hanya mendatangkan satu varian warna saja. Nah, ketika Anda melihat bagian samping ini, ada perbedaan utama dengan Vespa Primavera bermesin bakar. Nah, untuk penempatan motor listriknya dia bukan di hub, tapi dia pakai belt, jadi disambungkan ke sini dan langsung meneruskan tenaga untuk memutarkan roda belakang. Jadi berbeda dengan motor listrik kebanyakan yang menempatkan komponen motor listrik di hub. Sekali lagi dia menggunakan belt yang langsung memutar roda di bagian belakang. Sementara untuk lokasi penempatan baterainya, dia menggantikan posisi engine, jadi ada di bawah bagasi ini, kita tinggal angkat boxnya, dan di sini adalah tata letak dari baterai. Dia pakai baterai 4,3 kWh 86 ampere hour yang mana sekali pengisian baterai penuh bisa berjalan sampai 100 km. Nah, untuk memberikan rasa nyaman ataupun jaminan purna jual kepada konsumen di Indonesia, PT Piaggio Indonesia memberikan garansi 3 tahun untuk komponen baterainya. Nah, untuk lama pengisian baterainya dengan waktu standar dibutuhkan waktu hingga penuh ya. Dia dari 4 sampai 8 jam dengan arus tegangan listrik 220 volt. Tapi itu bisa berubah sesuai dengan tegangan listrik di rumah maupun dengan suhu baterainya itu sendiri. Nah, untuk pengecasannya, ini salah satu keunggulan ditawarkan dari Vespa elektrika adalah kepraktisan ketika mengisi daya listriknya. Jadi nggak perlu colok-colok karena dia sudah langsung include di sini. Ini adalah penempatan. Kalau di motor Vespa Primavera bensin ini sebagai tutup tangki, tapi sekarang ini sebagai kabel konektor untuk menyambungkan listriknya. Nah, kalau secara global ini adalah salah satu port yang bisa dicolokkan langsung ke SPKLU, tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih mudah mencharge di rumah, dikasih konektornya seperti ini, jadi kita tinggal colok ke bagian sini dan langsung colokkan ke stop kontak di rumah. Ini salah satu kemudahan ataupun kepraktisan yang ditawarkan dari Vespa elektrika dibandingkan motor listrik lainnya ya, terutama dari brand-brand Cina. Jadi tata letak baterainya memang dipikirkan tanpa mengurangi jumlah akomodasi barang di bagasi utama. Jadi tetap kita bisa naruh jenis helm open face dengan mudah dan ditutup dengan rata.
Informasi aja untuk helm dan juga top boxnya ini bersifat opsional ya, jadi dijual secara terpisah. Harganya dijual sekitar 3 jutaan untuk top boxnya dan untuk helmnya sekitar 1 jutaan lah. Nah untuk baterainya dia sudah berstandar IP68 yang diklaim tahan debu, lalu juga tahan air bertekanan. Tapi untuk faktor keamanan, Piaggio Indonesia menyarankan ataupun menghimbau ketika melewati genangan, batas maksimalnya di 12 cm. Nah karena memang ini unit display jadi nggak ada listriknya, sekalian kita akan coba juga panel meternya di lokasi test ride, sekalian cobain langsung Vespa Elettrica di pameran Gias tahun ini. Let's go! Dan ini adalah penampilan ataupun tampak dari panel meter si Vespa Elettrica. Dia pakai TFT 4,3 inci, mirip dengan Vespa GTS Supertech ya. Jadi dia sudah full LED TFT. Dan di sini banyak informasi yang teman-teman bisa lihat dari riding mode-nya, terus juga keterangan indikator baterai, sampai fungsi fitur yang bisa Anda tentukan sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah yang uniknya lagi dia ada sensor cahaya, jadi ketika teman-teman berkendara di siang hari dia akan menjadi warna putih untuk latarnya, sementara ketika berkendara di malam hari ataupun melewati terowongan dia akan berubah menjadi latar warna hitam. Nah untuk mengatur berbagai fungsi teman-teman bisa atur di joystick sebelah sini. Ini untuk mengatur power mode, ada eco, power dan reverse, sementara di sebelah kiri sama seperti Vespa biasa untuk mengatur saklar sen, lampu jauh dan tombol klaksonnya. Sekarang kita akan langsung cobain Vespa Elettrica di lokasi test ride. Sebenarnya yang nggak terlalu luas, jadi ini memang terbatas. Tapi kita akan ngerasain impresi berkendara dari Vespa Elettrica. Dari eco dan powernya. Kita coba dulu yang eco mode. Penjelasan singkat, pertama Vespa Elettrica ini mencoba riding mode yang eco lebih dulu. Impresi pertama ketika mencoba yang eco ini adalah halus, smooth banget dan enggak menghentak sama sekali. Bukan akselerator atau gasnya juga halus, tetapi tetap mengisi untuk tenaga dan torsinya. Riding mode yang eco ini pas rasanya untuk berkendara santai di perkotaan. Apalagi buat yang pertama kali cobain motor listrik, gua rasa akan langsung settle dan mudah buat adaptasinya. Jauh dari kata ngagetin dan enggak ngagetin seperti kebanyakan motor listrik dari Cina yang belakangan ini terang-terangan niru tampilan Vespa. Sementara untuk riding mode power, tenaga dan torsinya lebih terasa, utama ketika kecepatan di atas 20-an km per jam. Cuma saat awalan atau ketika tuas gas diputar, hentakannya sama terasa smooth, seperti opsi yang eco mode. Mungkin ini karena faktor bobot totalnya menyentuh 130 kg, berat komponen baterainya saja menyentuh 25 kg. Lalu material bodi yang digunakan persis Vespa bermesin bakar, pakai metal yang kokoh. Tetapi dengan berat ini, feel handling dan rasa berkendara dari Vespa Elettrica mirip banget dengan Vespa bermesin bensin. Dan itulah first impression dan first ride dari Vespa Elettrica. Jadi model pertama yang mengusung teknologi full listrik BEV ya, battery electric vehicle. Nah buat teman-teman tertarik, siapkan uang sekitar 198 juta on the road Jakarta. Unitnya terbatas, tapi nggak disebutkan jumlah kuota yang didatangkan oleh pihak Piaggio Indonesia. Informasi aja untuk komponen baterainya, kalau misalkan dijual secara terpisah, dia dijual dengan harga 70 juta untuk komponen baterai aja. Nah untuk informasi lebih lengkap teman-teman bisa langsung lihat informasinya di auto.com, caravaganza.com dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya dengan motor ataupun mobil yang lebih menarik. Gue bagi cabut, dadah.